warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Alia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan project group. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i Mansur dengan NRP 054. Dan saya Yola Abigail, NRP 058. Dan saya Zaimatul Umma dengan NRP 053. Pada project kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah project berjudul Isometric Representation dengan studi case Slab on Steel Cantilever. Untuk outlines-nya, yang pertama adalah preliminary, kemudian literature review, yang ketiga adalah metodologi, keempat discussion, kemudian yang kelima adalah analysis result, yang keenam adalah closing dan conclusion, yang ketujuh reference. Untuk preliminary, dari latar belakangnya, prosedur yang digunakan dalam merumuskan persamaan kekakuan segitiga linear dapat secara formal diperluas menjadi segi 4, serta segitiga orde tinggi. Namun beberapa kasus mengalami kesulitan teknis, diantaranya adalah konstruksi bentuk fungsi yang memenuhi persyaratan umum elemen orde tinggi dengan batas lengkung menjadi sangat rumit. Kemudian yang kedua, integral yang muncul pada bentuk metrik kekakuan elemen dan not yang memiliki vektor gaya konsisten tidak dapat lagi dievaluasi dalam bentuk yang sederhana. Kedua kendala tersebut dapat diatasi melalui konsep elemen isometrik dan numerik kuadrat. Untuk rumusan masalah pada proyek ini, yang pertama adalah bagaimana penjelasan mengenai finite element method. Kemudian yang kedua, bagaimana penjelasan mengenai isoparametrik dengan penerapan finite element method. Yang ketiga adalah bagaimana aplikasi formulasi isoparametrik segi 4 dengan finite element method dalam menyelesaikan sebuah studi kasus. Untuk literatur review, metode elemen hingga adalah metode numerik yang mendapatkan solusi permasalahan diferensial, baik diferensial biasa maupun diferensial parsial. Pada awalnya metode ini dikembangkan untuk memecahkan problem di bidang mekanika padat. Akan tetapi metode elemen hingga sudah merambat ke semua problem engineering. Kemudian adalah isoparametrik. Rumus umum isoparametrik untuk hubungan geometriknya yaitu X dan Y sebagai berikut. Kemudian untuk intervalasi perpindahan yaitu UX dan UY. Kedua persamaan tersebut dapat digabungkan dalam bentuk metrik sebagai berikut. Dengan nilai UX dan UY, dengan ditambah nilai ketebalan H dan suhu T, keduanya diinterpolasi, dan nilai sampul N. Kemudian untuk segitiga linear. Segitiga linear memiliki 3 node dengan perumusan metrik sebagai berikut. Nah, untuk fungsi bentuknya adalah N1, N2, dan N3. Kemudian segi 6 simpul, yaitu segi 6 yang memiliki 6 node. Untuk perumusan parametrik, isoparametriknya adalah sebagai berikut, dan fungsi N-nya nanti akan dicari nilai N1 sampai N6. Kemudian untuk elemen segi 4. Elemen segi 4 terdapat koordinat X dan koordinat Y. Dan elemen segi 4 bilinear dengan rumus metrik sebagai berikut, dan fungsi bentuknya yaitu dicari nilai N1 sampai N4. Kemudian untuk segi 4 bikuadratik yaitu memiliki segi 4 yang memiliki 9 node dengan rumus metrik sebagai berikut, dan fungsi bentuknya nanti akan dicari nilai node 1 sampai node 9. Selanjutnya adalah matriks kekakuan elemen bidang segi 4. Ketika fungsi bentuknya adalah U sama dengan A1 dan A2 S plus A3T dan A3ST. Untuk permudahan kita menggunakan X A1, A2 S dan E plus A3T dan plus A4 ST. Selanjutnya adalah matriks kekakuan bidang segi 4. Untuk langkah penyelesaiannya adalah yang pertama memilih tipe elemen. Kemudian yang kedua yaitu memilih fungsi perpindahan. Pada studi kasus ini misalkan U adalah perpindahan arah X dengan V adalah perpindahan arah Y. Untuk step ketiga adalah menentukan hubungan tegangan-tegangan.
Hubungan tegangan-tegangan adalah tegangan sama dengan dB kali D, dengan D adalah nilai modulus elastisitas. Kemudian menurunkan matriks dan persamaan kekakuan elemen. Selanjutnya adalah Gaussian kuadratur. Untuk memudahkan perhitungan kekakuan dalam konsep isoparametrik digunakan konsep kuadrat Gaussian, di mana 4 titik sampling itu berada pada bobot faktor Gaussian sebesar 0,5773 kurang lebih, dan sehingga bobot semuanya adalah 1. Nah, oleh karena itu, penjumlahan ganda benar-benar dapat diartikan sebagai penjumlahan tunggal atas 4 titik persegi panjang. Yang kemudian didapat rumus dari kekakuan yang telah ditulis di bawah sini, berikut ini. Nah, selanjutnya adalah elemen stres, di mana tegangan sama dengan displacement dikali dari matriks terhadap SI/TI dan dikali dengan matriks modulus elastisitas yang tidak konstan dalam elemen segi 4. Dalam praktiknya, tegangan dievaluasi pada titik Gauss yang sama yang digunakan untuk mengevaluasi matriks kekakuan. Untuk segi 4 menggunakan 2 kali 2 integrasi sehingga mendapatkan 4 data tegangan. Selanjutnya adalah metodologi. Nah, metode finite element method yang digunakan ini dipilih untuk menyelesaikan masalah dengan cara mengadakan pendekatan terhadap harga-harga yang tidak diketahui pada setiap titik secara diskrit. Dengan langkah penyelesaian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memilih tipe elemen dan diskritisasi, kemudian menentukan syarat batas, kemudian membentuk matriks kekakuan elemen lokal, kemudian transformasi matriks kekakuan lokal ke global, kemudian menggabungkan persamaan elemen, selanjutnya mencari nilai kekakuan, kemudian mencari nilai displacement, kemudian mencari nilai tegangan dan regangan, dan yang terakhir adalah memvalidasi hasil menggunakan aplikasi MATLAB dan SAP 2000 versi 22. Nah, berikut adalah bagian alir penyelesaian studi kasus. Selanjutnya adalah pembahasan. Nah, jadi yang pertama adalah kita menggunakan studi kasusnya adalah plat baja cantilever, di mana geometrinya adalah 2 meter lebar dan juga panjangnya 2 meter dengan titik-titik koordinat masing-masing sebagai berikut. Next. Untuk data material yang kita menggunakan mutu baja BJ41 dan juga rasio position 0,3 dengan tebal plat 150 mili. Untuk data pembebanannya kami menggunakan bangunan sekolah sebesar 4,5 kN berdasarkan SNI 1727 tahun 2020, di mana kami mengasumsikan bahwa plat tersebut terjadi tumpuan di sendi pada node 1 dan juga node 4. Sehingga bebannya hanya bekerja di node 2 dan node 3 ke arah X dan join load dengan besar 2,25 kN. Nah, yang pertama kita menentukan dulu nih nilai batasnya bagaimana. Jadi kalau dari penjelasan sebelumnya didapatkan kuadratur Gaussian-nya kan masing-masing node, sehingga SI per TI-nya untuk masing-masing node adalah sebagai berikut dengan weight-nya 1. Selanjutnya kita mencari nilai kekakuan. Nilai rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya adalah kita menghitung determinan matriks global koordinat Jacobi matriksnya. Rumusnya adalah untuk arah X sama Y-nya sebagai berikut. Selanjutnya kita definisikan bahwa nilai matriks Jacobi-nya adalah sebagai berikut. Nah, salah satu contoh yang kita jabarkan adalah pada titik S1 T1 adalah sebagai berikut didapatkan 10/6 karena syaratnya adalah harus mempunyai nilai yang sama, sehingga kami memenuhi di mana untuk masing-masing nodenya nilainya sama 10/6. Next. Nah, ya ini selanjutnya adalah menghitung matriks fungsinya, nilai B-nya itu terhadap SI dan TI. Jadi kalau kita lihat pada gambar 4.4 kan koordinat tertentu, baik itu terhadap S dari T itu kan akan mengalami substitusi terhadap rumus N-nya, ya kan? Nah, persamaan fungsi bentuk perpindahan ini akan menghasilkan titik pada batang yang kebebasan simpulnya itu baik di U1 maupun U3 berubah. Jadi karena U dan X-nya didefinisikan oleh fungsi bentuk yang sama dan juga di node yang sama, jadi dia bisa dikatakan bahwa isoparametrik. Rumus umumnya adalah ini, lalu dijabarkan sebagai berikut, didapatkan nilai N-nya. Lalu kita hitung masing-masing nilai shape function N-nya per masing-masing node terhadap arah
S dan arah T-nya didapatkan sebagai berikut. Selanjutnya kita menghitung nilai B-nya. Rumusnya adalah sebagai berikut, di mana nilai A-nya ini matriks A dikali sama inverse matriks Jacobi matriksnya dikali sama nilai C. Next. Nah, untuk hasilnya didapatkan untuk node satunya sebagai berikut dijabarkan. Nah, dengan cara seperti ini, kita hitung juga untuk masing-masing nodenya. Next. Dihasilkan sebagai berikut untuk masing-masing nodenya. Selanjutnya kita menghitung modulus elasticity, didapatkan sebagai berikut. Nah, untuk variabelnya sudah diketahui semua, untuk nilai B-nya itu jangan lupa ditransport. Dapatkanlah nilai kekakuan stiffness-nya untuk masing-masing nodenya adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita mencari nilai displacement-nya. Rumusnya adalah displacement ini kita pakai kekakuan yang kita pakai. Jadi inverse stiffness pakainya dikali sama beban yang bekerjanya. Nah, karena tadi kita di tumpuan sendi pada node 1 dan node 4, maka kita eliminasi karena nilai displacement-nya sama dengan 0. Jadi kita gunakan yang ini saja, node 2 dan node 3. Next. Selanjutnya untuk beban yang bekerja tadi kan 225 beban hidupnya, lalu kita masukkan karena yang dipakai cuma node 2, node 3 dan dimasukkan ke dalam rumus dapat displacement-nya sebagai berikut. Selanjutnya kita menghitung stress strain, rumusnya adalah sebagai berikut. Didapatkanlah next. Untuk nilai stress-nya adalah sebagai berikut, di mana matriksnya dikali sama displacement, di mana hasil segini. Ini untuk nilai tegangannya masing-masing, arah X, arah Y, XY, dan nilai tegangannya. Next. Selanjutnya kita harus memvalidasi apakah hasil perhitungan manualnya benar menggunakan aplikasi MATLAB. Stepnya juga masih agak sama, yaitu kita masukkan koordinatnya, lalu mencari nilai batasnya kan, SITI-nya, terus weight-nya 1, mencari matriks Jacobi-nya, terus kita determinan dari matriks Jacobi-nya, cari nilai N untuk masing-masing node. Next. Terus kita cari nilai B-nya menggunakan rumus input sebagai berikut. Next. Nah, ini untuk displacement-nya, dan ini untuk stress strain-nya. Ini adalah hasil dari validasinya, didapatkan nilai B masing-masing per node sebagai berikut. Nah, ini untuk nilai stiffness-nya yang didapat, dan ini stiffness yang digunakan untuk displacement. Nah, ini adalah nilai displacement yang didapatkan. Ini untuk nilai regangan dan juga tegangannya. Selanjutnya kita validasi dengan aplikasi sipil SAP 2000 versi 22. Yang pertama kita edit grid data yaitu 2 meter kali 2 meter sebagai berikut. Next. Selanjutnya input material masih sama pakai Poisson 0,3, BJ-nya 41 sebagai berikut, FY 250, 410 untuk FU-nya, tebalnya 150. Next. Selanjutnya kita penentuan load pattern-nya. Untuk measure load pattern-nya dia dibikin 0 karena biar tidak terakumulasi dengan analisa karena kita hanya memperhitungkan beban hidupnya saja. Terus load kombinasinya hanya menggunakan 1L. Selanjutnya peletakan yang digunakan adalah sendi pada node 1 sama node 4 dengan restraint-nya pada U1, 2, dan U3. Selanjutnya input pembebanan di join load arah X sebesar 225 Newton, node 2 dan node 3. Setelah di run analisis, ternyata didapatkan bahwa nilai displacement-nya pada titik node 2 ini U1-nya 1,466 kali 10 pangkat min 5, begitu juga dengan U3-nya 3,37 kali 10 pangkat min 6, dan hasilnya itu ternyata sama. Next, dengan arah Y-nya. Terus ini adalah shape deform-nya untuk rotasi. Dapatkan 0,0000141118. Nah, selanjutnya kita cek stresnya, diagramnya, didapatkan diagram stresnya, hasilnya 0,001436 Newton per milimeter persegi, begitu juga dengan arah Y-nya, 0,0194. Nah, ini adalah bentuknya untuk shape-nya, stres arah XY-nya, diagramnya, penyebaran rata stresnya. Selanjutnya ini adalah untuk strain-nya, nilainya tidak terlihat di SAP karena dia dikali 10 sampai min 20. Ini arah X, ini arah Y. Ini untuk arah XY-nya diagramnya, penyebarannya. Dan selanjutnya adalah analysis result.
Berikut merupakan rekapitulasi nilai hasil kekakuan secara manual pada studi kasus dan juga rekapitulasi nilai hasil kekakuan dengan aplikasi MATLAB, di mana nilai kekakuan terbesar itu didapat 2,7367 kali 10⁻⁷ Newton per milimeter kuadrat, dan nilai kekakuan terkecil adalah min 1,2439 kali 10⁻⁷ Newton per milimeter kuadrat. Untuk displacement, berikut rekapitulasi nilai hasil displacement pada studi kasus antara manual, MATLAB, dan juga SAP, di mana nilai terbesar pada node 2 arah U1, arah X, itu adalah 0,00007943 mm. Sedangkan berikut merupakan selisih, di mana terdapat selisih antara nilai manual MATLAB dengan SAP. Sedangkan berikut merupakan hasil tegangan dan regangan pada studi kasus berdasarkan manual dan MATLAB dengan error 0%. Dan untuk nilai tegangan menggunakan aplikasi SAP dengan didapat nilai tegangan maksimum X-nya 0,001436 dan Y-nya 0,00194. Next. Terakhir adalah kesimpulan. Metode elemen hingga merupakan salah satu metode numerik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah struktural, thermal, dan elektromagnetik. Elemen isoparametrik adalah salah satu dari metode elemen hingga untuk mendapatkan pendekatan-pendekatan terhadap suatu persoalan agar mendapatkan jawaban yang mendekati nilai eksak. Nah, perumusan metrik kekakuan ini digunakan perumusan isoparametrik dengan integrasi Gauss-Legendre karena lebih efisien dan memudahkan dalam pemrograman dibandingkan perumusan metrik kekakuan konvensional. Untuk hasil nilai kekakuan antara perhitungan manual dan aplikasi MATLAB menunjukkan hasil yang sama atau tingkat error 0%, di mana nilai terbesar yang terjadi pada plat studi kasus sebesar 2,7367 kali 10⁻⁷ Newton per milimeter kuadrat, dan yang terkecil adalah min 1,2439 kali 10⁻⁷ Newton per milimeter kuadrat. Jika dibandingkan nilai displacement yang terjadi antara perhitungan manual dengan aplikasi MATLAB diperoleh hasil yang sama atau tingkat errornya 0%, sedangkan displacement dengan analisa SAP itu nilainya saling mendekati. Nah, hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan penyelesaian perilaku struktural pada plat antara manual MATLAB dengan aplikasi SAP versi 22. Salah satu contohnya adalah pada perhitungan manual dan MATLAB tidak memperhitungkan beberapa variabel seperti mutu baja bahan yang digunakan, sedangkan pada aplikasi SAP 2000 versi 22 hal tersebut termasuk ke dalam analisa. Pada analisa regangan dan tegangan didapatkan nilai hasil yang sama antara perhitungan manual dengan aplikasi MATLAB atau tingkat keakuratannya 100%. Nilai tegangan dan regangan diterima relatif kecil sehingga efek terjadinya deformasi permanen akibat beban tetap yang bekerja pada plat juga relatif kecil. Berdasarkan hasil analisa menggunakan aplikasi SAP, nilai tegangan maksimum arah X adalah 0,01436 dan tegangan maksimum arah Y adalah 0,00194. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan pada pengerjaan proyek ini. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai isoparametric representation. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.